take you there? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Saya Rifki Anggoro Bahawan akan menjelaskan tentang logistik dan manajemen rantai pasok bagian 2. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa saja yang akan dibahas dalam bagian 2 ini? Masalah yang akan dibahas pertama yaitu masalah penyimpanan internasional, manajemen logistik internasional, rantai pasok dan internet, logistik dan keamanan, logistik dan kelingkungan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang masalah penyimpanan logistik. Meskipun logistik internasional dibahas sebagai pergerakan atau aliran barang, periode stasioner terlibat ketika barang dagangan menjadi persediaan yang disimpan di gudang. Argumen yang memanas dapat muncul dalam suatu perusahaan mengenai kebutuhan dan kegunaan pergudangan secara internasional. Di satu sisi, pelanggan mengharapkan tanggapan yang cepat atas pesanan dan pengiriman yang cepat. Mengakomodasi harapan pelanggan akan membutuhkan lokasi banyak pusat distribusi di seluruh dunia. Namun di sisi lain, ruang gudang itu mahal. Selain itu, volume persediaan yang lebih besar meningkatkan biaya tercatat persediaan. Gudang yang lebih sedikit memungkinkan konsolidasi transportasi dan oleh karena itu menurunkan biaya transportasi ke gudang. Namun, jika gudang terletak jauh dari pelanggan, biaya transportasi akan meningkat. Nah, ada dua hal yang menjadi masalah penyimpanan internasional. Yang pertama, fasilitas penyimpanan. Keputusan lokasi membahas berapa banyak pusat distribusi yang harus dimiliki dan di mana saja lokasinya. Ketersediaan fasilitas di luar negeri akan berbeda dengan situasi dalam negeri. Misalnya, sementara penyimpanan umum tersedia secara luas di beberapa negara, fasilitas seperti itu mungkin langka atau sama sekali tidak ada di negara lain. Selain itu, standar dan kualitas fasilitas dapat sangat bervariasi. Akibatnya, keputusan penyimpanan perusahaan seringkali disertai dengan kebutuhan akan investasi jangka panjang berskala besar. Meskipun biayanya tinggi, fasilitas penyimpanan internasional harus didirikan jika mendukung upaya logistik secara keseluruhan. Nah, setelah keputusan dibuat untuk menggunakan fasilitas penyimpanan di luar negeri, kondisi gudang harus dianalisis dengan cermat. Sebagai contoh nih, di beberapa negara, gudang memiliki langit-langit yang rendah. Oleh karena itu, kemasan dikembangkan untuk tumpukan produk yang tinggi, tidak perlu atau bahkan kontraproduktif. Untuk mengoptimalkan sistem logistik, ahli logistik harus menganalisis penjualan produk internasional dan kemudian memeringkat produk pesanan sesuai dengan kebutuhan perdagangan. Hal selanjutnya yaitu zona perdagangan khusus. Area tempat barang asing dapat ditahan atau diproses dan kemudian diekspor kembali tanpa menimbulkan biaya masuk disebut zona perdagangan luar negeri. Zona ini dapat ditemukan di pelabuhan masuk utama dan juga di lokasi pedalaman dekat fasilitas produksi utama. Misalnya, Kansas City memiliki salah satu zona perdagangan luar negeri terbesar di Amerika Serikat. Keberadaan zona perdagangan dapat sangat berguna untuk perusahaan internasional. Misalnya di beberapa negara, keuntungan yang diperoleh dari biaya tenaga kerja yang lebih rendah dapat diimbangi dengan biaya tarif yang masuk. Akibatnya, lokasi fasilitas produksi dan penyimpanan di negara-negara ini terbukti tidak ekonomis. Zona perdagangan luar negeri dirancang untuk mengecualikan dampak biaya dari keputusan lokasi. Hal ini dilakukan dengan membebaskan barang dagangan di kawasan perdagangan luar negeri dari pembayaran bea masuk. Oleh karena itu, perusahaan internasional dapat mengimpor barang dagangan, menyimpannya di zona perdagangan luar negeri, dan memproses, mengubah, menguji, atau mendemonstrasikannya tanpa membayar bea. Selanjutnya adalah manajemen logistik internasional. Ada yang tahu nggak sih tujuan dari perusahaan multinasional ini apa? Tujuan utama dari perusahaan multinasional adalah untuk mendapatkan keuntungan dari sinergi sistem dan argumen persuasif dapat dibuat untuk koordinasi logistik internasional di kantor perusahaan. Tanpa adanya koordinasi, anak perusahaan akan cenderung mengoptimalkan efisiensi masing-masing, tetapi membahayakan efisiensi keseluruhan kinerja rantai pasok. Nah, dalam manajemen logistik internasional, terdapat 3 tipe manajemen logistik, yaitu manajemen logistik sentral atau terpusat, manajemen logistik terdesentralisasi, dan layanan logistik outsourcing. Kita akan membahas yang pertama, manajemen logistik terpusat.
Jadi karakter yang signifikan dari pendekatan terpusat untuk logistik internasional adalah keberadaan staf pusat yang mempertahankan kekuasaan pengambilan keputusan atas aktivitas logistik yang mempengaruhi anak perusahaan internasional. Untuk menghindari masalah internal, baik staf kantor maupun manajemen lokal harus melapor kepada satu orang. Nah, orang ini entah itu apakah wakil presiden untuk logistik internasional atau presiden perusahaan. Kemudian dapat menjadi penengah terakhir untuk memutuskan prioritas perusahaan. Proses pengambilan keputusan yang terpusat secara internasional mengarah pada perspektif manajemen rantai pasok secara keseluruhan yang dapat secara dramatis meningkatkan profitabilitas. Yang kedua yaitu manajemen logistik terdesentralisasi. Ketika sebuah perusahaan melayani banyak pasar internasional dengan sifat yang beragam, sentralisasi total dapat membuat perusahaan tidak responsif terhadap kebutuhan adaptasi lokal. Nah, jika setiap anak perusahaan dijadikan pusat laba, masing-masing memikul tanggung jawab penuh atas kinerjanya, yang dapat mengarah pada kepuasan manajemen lokal yang lebih besar dan adaptasi yang lebih baik terhadap kondisi pasar lokal. Namun, seringkali desentralisasi seperti itu menghilangkan fungsi logistik dari manfaat koordinasi. Lalu, layanan logistik outsourcing. Dengan berkolaborasi dengan perusahaan transportasi, gudang pribadi, atau spesialis lainnya, sumber daya perusahaan dapat terkonsentrasi pada produk inti perusahaan. Banyak perusahaan yang kompetensinya inti tidak mencakup logistik merasa lebih efisien dalam menggunakan layanan perusahaan yang berspesialisasi dalam pelayaran internasional. Hal ini biasanya berlaku untuk volume pengiriman yang lebih kecil. Misalnya dalam kasus ketika perusahaan impor-ekspor yang lebih kecil atau pengiriman yang lebih kecil terlibat. Perusahaan semacam itu lebih memilih untuk melakukan outsourcing setidaknya beberapa fungsi logistik internasional daripada mengurangi daya dan waktu staf. Biaya yang lebih rendah dan layanan yang lebih baik membuat pihak ketiga tersebut menjadi pilihan yang lebih disukai untuk banyak perusahaan. Selanjutnya kita masuk dalam rantai pasok dan internet. Internet ini telah berperan penting dalam mengubah manajemen rantai pasokan. Perusahaan seringkali dapat melakukan lebih banyak perbandingan global di antara pemasok dan lebih memilih dari berbagai pilihan. Pada saat yang sama, perusahaan juga dapat memperoleh lebih banyak informasi dalam struktur jaringan pemasoknya. Banyak perusahaan menggunakan situs web mereka sebagai alat pemasaran dan periklanan dan mengembangkannya untuk menyertakan kemampuan pengambilan pesanan. Sejumlah rintangan dan ketidakpastian dapat membuat perusahaan keluar dari pasar global atau mengeksplorasinya secara maksimal. Beberapa orang berpendapat bahwa World Wide Web belum memenuhi namanya, karena sebagian besar merupakan alat untuk Amerika Serikat dan Eropa. Untuk semua negara, terutama negara berkembang, masalah akses universal ke internet sangat penting. Akses tersebut bergantung pada kecepatan pemerintah mengakhiri struktur monopoli mereka di telekomunikasi dan membuka pasar untuk persaingan. Selanjutnya kita masuk ke dalam logistik dan keamanan. Seluruh bidang manajemen rantai pasok dan logistik telah sepenuhnya dipengaruhi oleh masalah keamanan yang baru muncul. Setelah serangan teroris tahun 2001, perusahaan harus belajar bahwa laju transaksi internasional telah melambat dan langkah-langkah yang sebelumnya rutin sekarang akan memakan waktu yang lebih lama. Sistem logistik seringkali menjadi sasaran serangan. Sistem logistik juga berfungsi sebagai saluran senjata atau orang-orang yang berencana melakukan serangan. Sistem ini adalah titik lemah sebenarnya dari kerentanan bagi negara dan perusahaan. Kebutuhan untuk menerapkan pengamanan baru untuk pengiriman internasional akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk merencanakan pengiriman internasional secara efisien. Sekarang ada lebih banyak ketidakpastian dan kurangnya kendali atas waktu kedatangan dan keberangkatan. Keamanan kargo akan semakin membutuhkan tidak hanya untuk memastikan bahwa tidak ada yang hilang, tetapi juga tidak ada yang ditambahkan ke suatu pengiriman. Contohnya, beberapa perusahaan AS sedang berpikir untuk mengganti pengiriman internasional dengan pengiriman domestik, di mana transportasi melalui truk akan menggantikan pergerakan lintas batas dan menghilangkan penggunaan pelabuhan yang rentan. Lebih jauh lagi, terdapat skenario perencanaan di mana perusahaan mempertimbangkan efek dari gangguan pasokan atau operasi yang substansial dan berjangka panjang.
Selanjutnya, kita masuk ke dalam logistik dan lingkungan. Ahli logistik memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan perusahaan beroperasi dengan cara yang sadar lingkungan. Undang-undang lingkungan, ekspektasi, dan tujuan yang diterapkan sendiri yang diterapkan oleh perusahaan sulit untuk dipatuhi tanpa orientasi logistik yang secara sistematis mempertimbangkan kekhawatiran tersebut. Karena undang-undang dan peraturan berbeda di seluruh dunia, upaya perusahaan harus responsif terhadap berbagai macam persyaratan. Salah satu orientasi logistik yang semakin penting karena masalah lingkungan adalah pengembangan distribusi sistem terbalik atau reverse distribution. Sistem tersebut sangat penting dalam memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mengirimkan produk ke pasar, tetapi juga dapat mengambilnya kembali dari pasar untuk digunakan, didaur ulang, atau dibuang. Sistem tersebut sangat penting dalam memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mengirimkan produk ke pasar, tetapi juga dapat mengambilnya kembali dari pasar untuk digunakan, didaur ulang, dan dibuang selanjutnya. Contoh dari perusahaan yang menggunakan sistem ini yaitu misalnya perusahaan di Jerman. Perusahaan mobil di Jerman diharuskan untuk mengambil kembali kendaraan bekasnya untuk keperluan pembongkaran dan didaur ulang. Manajer sering dihadapkan pada pertukaran antara masalah lingkungan dan efisiensi logistik. Perusahaan semakin perlu belajar bagaimana mencapai tujuan logistik dan ekonomi secara bersamaan. Dari perspektif manajemen material dan distribusi fisik, praktik lingkungan adalah praktik yang menyebabkan pengiriman lebih sedikit, penanganan lebih sedikit, dan pergerakan lebih langsung. Praktik-praktik semacam itu harus dibandingkan dengan rutinitas efisiensi yang optimal, termasuk inventaris tepat waktu dan pembelian diskon kuantitas. Sekian penjelasan dari saya, Rifki Anggoro Bahwan. Sekian dan terima kasih.